Shalom siswa-siswi yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan bersama-sama kita bahas yaitu terkait dengan sikap yang harus dihindari dalam masyarakat majemuk. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebagai negara dan bangsa, Indonesia dihadapkan pada kenyataan yang heterogenitas atau kebinekaan masyarakat sebagai warga negara. Ini adalah realitas yang harus diterima oleh warga negara dengan tulus dan ikhlas tanpa adanya paksaan. Nah, bagi masyarakat Indonesia sendiri, pengakuan kemajemukan masyarakat ini adalah satu Indonesia yang sudah termaktub dalam ikhtiar Sumpah Pemuda, yaitu kami bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemersatuan Indonesia sebagai masyarakat majemuk tidak dilakukan dengan cara paksa, melainkan dengan kesadaran kolektif atau hidup berdampingan. Siswa-siswi sekalian, perlu diketahui pengertian dari masyarakat majemuk ini secara umum merupakan sebagian dari sekumpulan orang-orang atau kelompok yang berbeda dan berbaur menjadi satu, di mana sekumpulan orang-orang atau kelompok tersebut memiliki perbedaan dalam hal agama, bahasa, budaya, pandangan hidup, dan berbeda dari adat istiadatnya. Lalu kemudian pengertian masyarakat majemuk menurut para ahli yang pertama ada Furnival. Beliau mengatakan bahwa masyarakat majemuk ini adalah masyarakat yang memiliki dua atau lebih tatanan sosial yang saling berdampingan tanpa menyatu dalam satu unit politik. Lalu yang kedua ada Nasikun yang berpandangan bahwa masyarakat majemuk ini adalah keseluruhan dari banyak elemen yang tidak terpisahkan dari satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian dari Self as Law yang mengatakan bahwa masyarakat majemuk ini adalah masyarakat yang memiliki sistem nilai yang dianut dan dipercayai sebagai kesatuan sosial sehingga dapat menimbulkan loyalitas yang terbatas pada sebagian masyarakat lain. Lalu, menurut pandangan Kierkegaard yang menyatakan bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang memiliki subsistem yang terdiri atau yang berdiri sendiri dalam satu ikatan yang bersifat kesederhanaan. Nah, siswi sekalian, perlu kita ketahui bahwa masyarakat majemuk ini juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari masyarakat majemuk yang pertama yaitu memiliki kelompok sosial yang saling terhubung dan mereka memiliki ciri khas budaya yang berbeda. Lalu, memiliki lembaga sosial yang saling bergantung satu dengan yang lain, karena perbedaan yang ada justru saling melengkapi, lalu kurang maksimal dalam mengembangkan konsensus antar para anggota masyarakat yang bersifat dasar. Lalu karena perbedaan budaya tersebut yang cukup banyak dan mencolok, maka potensi terjadinya gesekan dan konflik antar kelompok menjadi lebih tinggi, lalu melahirkan integrasi sosial antar kelompok sosial yang kemudian muncul dari satu orang dengan orang yang lainnya. Lalu dapat melahirkan kekuasaan politik atas kelompok orang lain. Lalu, sikap yang harus dihindari dalam masyarakat majemuk adalah sikap primordialisme. Sikap ini adalah perasaan kesukaan yang berlebihan dan menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, paling maju, paling baik. Nah, sikap ini tidak baik untuk dipelihara, apalagi dikembangkan dalam masyarakat Indonesia yang masyarakatnya multikultural. Lalu kemudian primordialisme ini dianggap bisa berpotensi mengganggu kelangsungan hidup masyarakat dan memiliki sifat yang merusak, primitif dan regresif. Lalu kemudian dampak negatif yang bisa muncul akibat adanya primordialisme ini adalah menghambat modernisasi. Nah, kemudian dari situ muncul diskriminasi hingga muncul terjadinya konflik.
Nah, apabila sikap ini ada dalam diri suatu bangsa, maka kecil kemungkinan suatu bangsa itu dapat menerima adanya keberadaan dari suku bangsa lain, seperti itu. Lalu kedua ada etnosentrisme, yang mana sikap ini berpandangan atau berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya sikap ini yaitu seperti tipe kepribadian, derajat, identifikasi, etnik, dan ketergantungan. Lalu kemudian, apabila sikap ini dibiarkan ada dalam masyarakat, maka akan memunculkan propinialisme atau eksklusivisme. Nah, siswi sekalian, sikap provinsialisme ini adalah paham yang bersifat kedaerahan, yang mana eh, hanya terpatok atau terpaku pada daerahnya sendiri. Lalu, eksklusivisme adalah paham yang memisahkan diri dari masyarakat. Jika etnosentrisme dipelihara, maka menimbulkan konflik dalam masyarakat, menghambat hubungan antar suku. Jadi, sikap yang kedua ini sangat tidak baik untuk ada dalam masyarakat yang majemuk atau masyarakat Indonesia. Lalu sikap yang ketiga yang perlu dihindari dalam masyarakat majemuk adalah sikap diskriminatif. Kenapa? Karena sikap ini adalah sikap yang memberlakukan perbedaan antara sesama, antar warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial, budaya, dan sebagainya. Sikap ini sangat berbahaya juga karena apabila dikembangkan bisa memicu antipati terhadap sesama warga Indonesia. Penyebab munculnya sikap ini seperti perasaan kecewa, mekanisme pertahanan psikologis, rasa tidak aman, dan persaingan. Banyak dampak negatif yang muncul ketika sikap diskriminatif ini ada dalam masyarakat, terkhusus masyarakat yang multikultural. Lalu sikap yang keempat adalah sikap stereotip. Nah, sikap ini adalah sikap yang mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keragaman suku, bangsa, dan masing-masing suku bangsa mempunyai ciri khas seperti itu. Lalu ya, sikap yang kelima adalah sikap eksklusif tadi, yang mana memisahkan diri dari masyarakat. Lalu sikap ini ditandai dengan menutup diri dari orang yang berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap ini jadi dapat menyebabkan isolasi sosial pada masyarakat tertentu seperti itu. Lalu sikap yang keenam adalah sikap fanatisme. Jadi sikap ini cenderung mengagung-agungkan satu agamanya, mengagung-agungkan sukunya sendiri, budayanya sendiri, di atas suku, agama, dan budaya yang lain. Nah, sikap fanatisme ini tidak dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan masyarakat. Jadi, masyarakat majemuk itu harus memahami bahwa setiap agama, suku, budaya memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Dengan begitu, masyarakat majemuk akan lebih seimbang dan adil. Sikap yang ketujuh adalah sikap prejudis. Sikap ini ditandai dengan penilaian negatif terhadap orang yang berbeda suku, agama, dan budaya tanpa alasan yang jelas. Nah, masyarakat majemuk juga harus menghargai perbedaan, tidak membuat penilaian sepihak terhadap orang lain. Maka dengan adanya sikap ini, maka kemungkinan besar menghargai perbedaan ini tidak bisa terlaksana dengan baik atau tidak bisa memperlakukan orang lain dengan baik karena memiliki sikap penilaian yang selalu negatif terhadap orang lain seperti itu. Lalu sikap yang kedelapan adalah sikap intoleransi, di mana sikap ini adalah sikap yang memiliki ketidakmampuan untuk menerima perbedaan dan keberagaman. Sikap ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam suatu masyarakat. Lalu, sikap menolak keberagaman, di mana sikap ini ditandai dengan ketidaksukaan terhadap orang yang berbeda agama, suku, atau budaya, yang mana sikap ini dapat mengakibatkan konflik. Masyarakat majemuk juga
sebenarnya harus bisa pandai memilah sikap-sikap yang mana yang boleh, yang mana yang tidak, seperti itu. Jadi termasuk siswa-siswi di kelas ini juga harus boleh eee, memilih mana sikap yang boleh ada dalam masyarakat majemuk dan mana sikap yang tidak boleh ada dalam masyarakat majemuk. Nah, jadi kesembilan tadi adalah sikap atau sifat yang tidak boleh ada dalam masyarakat majemuk. Nah, siswa sekalian, selanjutnya yang perlu kita bahas adalah dampak positif dari keberagaman itu sendiri. Yang pertama, keberagaman ini menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya, memiliki identitas dengan membedakannya dengan bangsa yang lain, yaitu juga bisa membuat dampak positif dengan membuat interaksi masyarakat menjadi berjalan dinamis. Keberagaman membuat masyarakat hidup lebih berwarna dan toleransi yang kuat. Keberagaman mampu membuat suatu bangsa menjadi jauh lebih maju sebab memiliki banyak kreativitas dan inovasi yang berkembang dalam masyarakat yang beragam atau majemuk atau multikultural. Lalu menjadi kekuatan tersendiri dengan saling menutupi kekurangan atau kelompok lain. Jadi itu tadi adalah sikap positif atau dampak positif yang boleh diperoleh dari adanya keberagaman tadi. Nah, jika ada dampak positif, maka ada pula dampak negatif. Nah, dampak negatif dari keberagaman itu, yang pertama muncul banyak persaingan karena merasa ingin menjadi unggul, muncul sikap negatif seperti egoisme, kelompok atau golongan, yang mengakibatkan terjadinya fanatisme. Lalu muncul banyak potensi perpecahan yang mengarah ke konflik dan kekerasan. Konflik dan perpecahan mengganggu pembangunan nasional, kemudian muncul banyak kelompok rasis dan radikal, kemudian masyarakat yang beragam akan sulit diatur tanpa adanya rasa persatuan. Wah, bahaya sekali ketika kita membahas dampak negatifnya. Lalu sikap menghargai kemajemukan dalam pendidikan agama Kristen. Nah, siswa-siswi sekalian, dalam masyarakat majemuk penting untuk menghargai perbedaan dan memperkuat keberagaman sebagai kekuatan. Di mana dalam pendidikan agama Kristen, sikap yang perlu dihindari adalah menekankan kebenaran tunggal atau superioritas agama tertentu. Sebagai pendidik, harus bisa memastikan bahwa peserta didik memahami pentingnya menghargai perbedaan dan memperkuat keragaman dalam lingkungan pendidikan. Jadi, sebagai guru, pada saat ini saya mengajak siswa-siswi sekalian untuk bisa memastikan bahwa begitu pentingnya nilai menghargai perbedaan dan memperkuat keragaman dalam lingkungan sekitar kita. Jadi tidak perlu kita memiliki 9 sikap-sikap yang tadi, tetapi kita lebih boleh toleransi terhadap sesama, menghargai perbedaan dan sebagainya. Hal ini juga dapat dilakukan untuk mengajarkan nilai-nilai yang toleransi tadi yang Ibu katakan, bahwa kita boleh terhadap sesama kita saling pengertian, memiliki rasa persaudaraan, dan memberikan kesempatan kita untuk mempelajari agama dan budaya lain, seperti itu. Jadi kita tidak perlu tertutup, karena kita beragama ini kita tidak boleh untuk mempelajari agama lain, karena kita berbudaya ini kita tidak boleh mempelajari budaya lain, itu tidak perlu, karena adanya keberagaman, maka kita perlu mempelajari semuanya, seperti itu. Dalam pendidikan agama Kristen, penting sekali bahwa antara kita membangun hubungan yang baik, termasuk memiliki sikap yang toleransi. Dan kita perlu menghindari sikap yang dominan atau otoriter yang malah nantinya dapat menghalangi interaksi dan kolaborasi yang efektif. Nah, kemudian pada akhir materi ini, eh, kita boleh memberikan kesimpulan, kita boleh menyimpulkan materi tadi terkait dengan sikap yang harus dihindari dalam masyarakat majemuk. Yang pertama, untuk membangun masyarakat majemuk yang multikultural tidak dapat dilakukan dengan paksa, melainkan dengan kesadaran kolektif untuk hidup berdampingan. Lalu yang kedua, demokrasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara agar kehidupan bermasyarakat yang bermultikultural ini boleh lebih efektif, boleh lebih baik seperti itu.
Lalu yang ketiga, keberagaman menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya. Dengan kekayaan yang ada dalam masyarakat Majemuk, perlu kita tadi menghindari 9 sikap yang tidak boleh ada dalam masyarakat Majemuk. Yang pertama ada primordialisme, etnosentrisme, diskriminatif, stereotip, eksklusif, fanatisme, perjudis, intoleransi, dan menolak keberagaman. Nah, dengan adanya kebanjemukan, seharusnya boleh membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam pendidikan agama Kristen, pada kelas kita pada saat kali ini penting untuk menghargai adanya perbedaan dan memperkuat keragaman sebagai kekuatan. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu, karena seperti Tuhan Allah mengasihimu, seperti itu. Nah, demikian presentasi untuk kita pada malam hari ini. Demikian untuk kelas kita hari ini terkait dengan sikap yang harus dihindari dalam masyarakat majemuk. Nah, melalui materi yang sudah dibahas tadi, Ibu berharap siswa-siswi sekalian boleh lebih menghargai sesama, lebih toleransi terhadap sesama, menghargai perbedaan, tidak diskriminatif, tidak fanatisme, tidak eksklusivisme, tetapi boleh saling menghargai, boleh saling toleransi, karena ketika kita boleh hidup berdampingan dengan sesama kita, artinya kita juga menerapkan kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Sekian materi hari ini, semoga materi ini boleh menjadi teladan atau boleh peserta didik siswa-siswi pelajari dalam kehidupannya hari lepas hari dan boleh dipraktekkan seperti itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.